Maaf, uangnya berantakan ya kak. Uangnya berantakan. Keren kan openingnya, selamat datang Sukabumi gitu. Gaspol, orang dapat stop. Oh di kayak yang punya jalan aja maksudnya di suasana ini. Keren teman-teman. Seru banget kayak kalau ngeliat ibu senang kayak gini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, hari ini Bang Nas mau gas lagi nih. Hari ini Bang Nas mau motor camp lagi nih. Bang Nas sebutnya Siason Tour Camp karena Bang Nas bakal touring, nanti di sana Bang Nas bakal camping nih teman-teman. Nah, sekarang Bang Nas lagi ada di Setu nih. Lagi ada di Setu. Bang Nas berangkat dari Setu jam berapa sekarang? 6.49 ya jam 7 lah anggap. Paling nanti kita bakal sampai destinasi itu sekitar jam berapa ya, jam 10 mungkin, atau lebih atau kurang ya. Oke, ikutin perjalanan Bang Nas. Dan yang belum tahu Bang Nas mau kemana, Bang Nas mau pergi ke daerah Sukabumi, yaitu Ujung Genteng ya teman-teman. Ini suaranya banyak motor lewat-lewatan karena Bang Nas di tengah jalan ya. Oke, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang Bang Nas sudah di arah perjalanan nih. Niatnya sih tadi Bang Nas mau planning touring camping di Dieng ya, tapi karena ada satu masalah yang mungkin bikin ya nggak jadilah, problem. Pokoknya problemnya di motor Bang Nas. Apa problemnya? Problemnya di panbel teman-teman. Bang Nas nggak sempat buat apa ngebenerin karena waktunya terlalu mepet. Mungkin sebentar ya kalau cuma benerin panbel, tapi emang ini waktunya mepet banget. Bang Nas berangkat di tanggal 27 sekarang. Dan Bang Nas mau ngucapin selamat hari apa namanya, selamat tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam kan ya, kalau orang Jawa nyebutnya satu suro ya. Semalam juga Bang Nas keliling banyak yang ngobor. Tadi juga pagi masih ada yang keliling ya, buat anak-anak pesantren yang keliling jalan kaki. Bang Nas berangkat ini dari Setu teman-teman. Dari Setu menuju ke arah Bogor. Nanti dari Bogor di Patung Macan atau Pasar Terminal ya. Terminal apa Bang Nas nggak tahu namanya, lupa. Nanti kita bakal ambil ke kanan. Dan situ nanti kita bakal terus selusuri ke Cikidang atau lewat jalur utama, dan kita menuju ke Ujung Genteng ya teman-teman. Nah teman-teman, Bang Nas mau isi bensin dulu nih, soalnya sisa satu batang bensin Bang Nas nih. Pertalite. Mbak, 30 Mbak. 30. Maaf, uangnya berantakan ya Kak. Uangnya berantakan. Repot ya. Ya. Simbanya sampai grogi tadi teman-teman. Ambil duit dari Bang Nas aja tadi sampai nggak keambil gitu. Gemeter tadi ya. Sama padahal Bang Nas juga gemeter teman-teman. Karena dulu lama nggak konten kan ya. Ini perbaikan jalan teman-teman. Di daerah mana nih? Kalau nggak salah Cibubur apa Serang apa mana ya? Perbaikan jalan rusak ya.
kita bakal ambil jalur Gunung Putri nih teman-teman. Nah, nanti di sini habis flyover kan tadi kita ambil kanan, nanti kita lurus sampai di nanti depan ada tikungan, kita ambil ke kiri. Mungkin teman-teman yang Bekasi, orang Bekasi ya, yang ke Bogor pasti sering lewat sini nih. Emang ini jalur tuh lebih deket no, Jakarta, Depok, Wana Herang, Citerep. Kita ambil kiri Citerep. Nah, sini kita ambil kanan nih teman-teman. Nah, paling malesnya tuh kalau lewat sini jalanannya masih rusak nih teman-teman. Dari dulu belum ada perbaikan. Tapi kalau lewat depan pun malas mobil gedenya. Soalnya jalan ke arah Citerep yang jalur depan itu apa ya? Mobil-mobil gede, apa mobil gedenya itu gede banget, banyak. Nah teman-teman, ini Bang Nas sudah deket di pasar Citerep ya. Mungkin buat teman-teman yang domisili di Bekasi, Cikarang ataupun berikutnya pasti tahu pasar ini dong. Sebutannya sering disebut pasar satu arah ya, karena banyak jalurnya emang satu arah di area pasarnya. Tapi memang ada beberapa orang yang ya melawan peraturan lah, atau melawan itu lalu lintas. Jadinya kadang ada yang sering lawan arah gitu. Nah ini buat kondisi kondisi kendaraannya di hari Jumat ini teman-teman, lumayan padat banget, rame. Mungkin padahal sekarang tanggal merah ya, tapi mungkin ada yang berangkat kerja atau ada yang jalan-jalan ke Bogor atau Sukabumi dan lainnya ya teman-teman. Nah di sini kita ambil lurus teman-teman. Sebenarnya dekatan lewat kanan ya, cuman kalau kita lewat kanan itu melanggar lalu lintas ya teman-teman. Itu nggak disarankan ya, soalnya bahaya buat keselamatan. Nah kita di sini ambil lurus, nanti sampai pertigaan kita baru ambil kanan teman-teman. Tuh, itu masih ada orang-orang yang mungkin ngeyel atau pengen buru-buru cepet sampai, atau nyari jalur deket, akhirnya mereka lawan arah. Tuh ada beberapa. Ini juga sama aja. Ya jujur Bang Nas juga pernah sih. Kadang kalau kita lawan arah tuh sama yang punya jalur lurusnya sini, wah, sengaja dipepet-pepetin teman-teman. Terus Bang Nas nyoba tuh melawan arah ke depan, terus ada yang kayak yang lawan arah gini, Bang Nas coba pepet-pepetin teman-teman. Lucu jadinya kan. Bang Nas juga pernah, jadi Bang Nas mau gantian coba. Nah di sini kita nanti ambil kanan nih teman-teman. Nah, ini pasarnya, keadaan pasar di hari Jumat pagi. Kita ambil kanan ke arah Bogor kota teman-teman.
Gria Citerep. Nah, sini kita lurus terus sampai jalan raya besar sana, baru kita ambil ke kiri teman-teman. Makanya Bang Nas salurin hobi Bang Nas ini ke YouTube. Siapa tahu rezeki Bang Nas kan ya bisa terkenal kayak channel-channel Indo ya yang Bang Nas tahu itu, Mas Rang ataupun Hadi Oi. Itu motivasi Bang Nas banget sih. Kenapa motivasi? Karena dari Bang Nas touring dengan budget minim dan Hadi Oi dengan motor yang biasa aja gitu. Jadi Bang Nas kedua itu Bang Nas kombinasiin. Wah, banyak ibu-ibu senam ini teman-teman. Ini macet banget kendaraannya teman-teman. Lihat, padat full. Biasanya sih ini puter balikan di arah apa sih namanya, yang bikin macet begini. Tapi kalau sampai macet ke arah terminal sana, wah lumayan juga teman-teman. Tapi semoga aja macetnya nggak panjang-panjang ini. Ini Ramayana ya, kita udah sampai Ramayana apa, Cibinong ya kalau nggak salah, atau Ramayana Citerep. Lurus Stadion Pakansari. Nah, jadi jalan-jalan yang kayak gini nih teman-teman yang bikin apa namanya, laju kendaraan tuh macet. Seharusnya jalan itu tuh nggak ada, diperalihkan, muter balik gitu ya, biar kemacetannya berkurang. Soalnya kan pas banget gitu dari arah sananya pun pertigaan dan flyover ya di belakangnya kalau nggak salah. Jadi banyak mobil yang lurus dan dipotong sama bilukan kayak gitu, jadinya macet teman-teman. Ditambah lagi di pasar ya, macetnya udah full banget udah. Nah, kayaknya buat kedepannya ini nggak macet nih teman-teman. Jalurnya nyantai-nyantai aja ya. Yuk kita lanjut perjalanan hari ini. Nah, ini udah ke terminal nih teman-teman. Tandanya udah sampai jembatan. Udah sampai jembatan, tandanya ini udah dekat terminal nih. Nah, ini di atas ada pelangnya. Kalau jalan tol Jakarta Bogor ke kiri, puncak lurus Sukabumi itu ke kanan. Nah, ini macet nih, soalnya di depan tuh puter balik. Jadi kita ambil arah puter balik ke arah Sukabumi ya. Kalau yang Bogor putar balik terus langsung ke kiri. Kalau Sukabumi putar balik langsung ke kanan lurus terus. Nah, ini pertigaannya harusnya dulu sih dibuka, mungkin nggak tahu kenapa ditutup. Apa penyebabnya kurang paham Bang Nas. Nah, ini mataharinya udah mulai keluar nih teman-teman, udah mulai agak silo. Nah, itu kalau lurus terus itu lewat jalan tol ya teman-teman. Biasanya kalau sini tuh putar balik. Macet banget. Kita putar balik, set gas.
Nah itu ada pelang juga no. Kanan Tajur Bogor lurus Sukabumi, kalau ke kiri Gadong Puncak ya. Kita ambil lurus Sukabumi. Nah ini pasar terminal mungkin ada semua di sini ya. Makanya macet kendaraan teman-teman. Lagi jam-jam segini jam-jam operasional. Angkot, bis semuanya pada ngetem di sini nih. Yang bikin macet ditambah jalannya pertigaan. Harusnya buat angkotnya nih dibikin terminal sendiri ya teman-teman, supaya enggak apa namanya enggak macetin jalan. Jadi punya area sendiri. Kayak di Bandung kan di preman pensiun gitu ya, angkotnya ngetem di terminal, nanti ada orang datang ke terminal terus minta dianterin ke area yang dituju kan, sesuai nomornya dia tujuannya kemana. Kalau di sini benar-benar di pinggir jalan, jadinya bikin macet. Nah, oke teman-teman, kita udah memasuki jalan raya menuju Sukabumi nih. Yuhu. Semangat terus perjalanan hari ini. Estimasi mungkin sekitar 2 atau 3 jam ya sampai Sukabumi. Masih lumayan lama, jauh teman-teman buat sampai destinasi ya. Iya, destinasi. Kita seset lurus gaspol. Apa Kodim, kita gaspol dulu, perjalanan aku masih jauh soalnya. Yes, selamat datang. Belum selamat datang Sukabumi, nggak ada sih di sini. Biar keren kan openingnya, selamat datang Sukabumi gitu. Jangan Bang Nas hari ini, Bang Nas liburnya Sabtu Minggu, jadi kerjanya cuma 5 hari, jadi punya waktu 2 hari buat ngonten teman-teman. Nah ini juga buat teman-teman ya yang mungkin masih kerja sambil ngonten, semangat terus, jalan pasti ada. Intinya satu, saran Bang Nas yang jangan sampai nyesel, jangan sampai off update, itu sayang banget. Walaupun videonya banyak bagus, kalau off upload itu nyesel banget, jam tayang turun. Soalnya jam tayang Bang Nas tuh kemarin udah sekitar 2.800, kalau off 2 tahun itu sampai turun drastis, sampai sekarang sisa 500. Jadi akhirnya Bang Nas harus kejar jam tayang lagi dan harus terus update dan upload video teman-teman. Nah teman-teman, mungkin perjalanannya masih seperti ini terus ya. Nanti kalau udah ada yang seru Bang Nas update lagi, oke? Di depan situ jadinya. Nggak tahu itu Gunung Pangrango atau Gunung Salak. Harusnya sih Gunung Salak ya. Soalnya kalau di Sukabumi itu nanti kita bakal Cikidang itu kita ngelewatin Gunung Salak kalau nggak salah. Mungkin kelihatan atau enggak di kamera, kayaknya kelihatan ya. Nah ini panasnya udah mulai keluar nih teman-teman, mata Bang Nas sudah mulai perih nih kena sinar matahari kan. Enak sih emang pakai kacamata sih. Bang Nas bawa, cuman males ngeluarin ini aja. Nantilah kalau emang udah matahari yang di depan mata baru. Kalau ini saya masih ngebelakangin, jadi masih oke-oke aja. Tapi cuacanya biarpun mataharinya terik kayak gini, cuacanya dingin teman-teman, nggak cuaca yang panas nyelekit gitu. Nah sekarang udah jam berapa nih? Jam 9 teman-teman.
tahu 9 pas atau 9 lewat ini. Pas kayaknya. Nah ini nih ada pelang Sukabumi Pelabuhan Ratu lurus, Ciambar Nanggrak ke kiri. Nah berarti kalau ke kiri sini menuju Ciambar Nanggrak ya teman-teman. Kita lurus arah Sukabumi Pelabuhan Ratu. Oke kita lanjut. Nah, kenapa itu orang di tengah jembatan? Harusnya sih udah deket sih Cikidang dari sini. Oh ini kita di Parung Jaya. Kalau tadi bacaannya Parung Jaya. Tahu bener apa enggak? Parakan Salak kiri, Bandung Sukabumi lurus. Nah kita ke Parakan Salak kalau nggak salah. Kita ambil kanan nanti. Mana ya jalannya? Oh, belum. Nanti mungkin masih yang di depan teman-teman, bukan yang itu. Nah, buat teman-teman juga yang belum pernah, jangan sampai ambil salah jalan ya. Dia kalau Cikidang itu pas tikungan ke kanan itu langsung naik ke kiri, bukan naiknya ke kanan. Kalau itu kan tadi kita naiknya agak kanan gitu. Nah ini pasar, nggak tahu ini pasar apa nih. Toko-toko baju, pasar semi modern. No, pasar semi modern Sukabumi. Nah, kita baru sampai sini teman-teman. Nggak tahu nih masih jauh nggak sampai Cikidang. Nanti sampai Cikidang Bang Nas mau rehat dulu mungkin ya. Nyebat dulu kita ngilangin asam. Pengennya Bang Nas bikin kopi sih. Nanti kalau emang nggak sempet bikin, mungkin Bang Nas bakal nyari warung ya buat ngopi aja. Soalnya kalau kita harus bikin sendiri, Bang Nas ribet bongkar-bongkarnya. Kalau nggak bongkar-bongkar tenda sih, it's okay lah Bang Nas bikin kopi sendiri. Ntar kita lewat Cikidang, terus kita cari tempat yang nyaman buat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Soalnya sekarang juga hari Jumat teman-teman. Nanti mungkin Bang Nas bakal off ya, bakal Jumatan dulu. Nanti kalau udah jam-jam 1 baru kita mulai record lagi teman-teman. Nah kita ini ambil kanan teman-teman, kita ambil ke arah Cikidang. Jalurnya macet parah. Kita ambil kanan teman-teman buat ngindarin macet doang. Soalnya kalau kita ambil lurus itu pasti macetnya capek teman-teman. Kalau touring lewat jalurnya kayak gitu bener-bener ngurus tangan. Oke, fine. Kalau yang motornya enak sih no problem. Ini Bang Nas bawa kuda besi. Buset, 3 seharian tangan kapalan seminggu teman-teman. Jangan salah kayak gini juga. Nah, selamat datang teman-teman. Kita sekarang ada di jalur Cikidang nih. Buat teman-teman yang udah lama nggak lewat sini, yuk kita update jalurnya. Kira-kira apa aja sih gitu perubahan yang ada di Cikidang ini. Dari mulai jalan, jalanannya ataupun suasana pertokoannya, perwarungannya, Peralpa dan Indomartannya. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, Bang Nas sambil cari tempat yang bisa nyantai ya. Kita istirahat dulu, istirahatin mesin sama tangan ya.
Enak sih sebentar tadi tuh di warung. Ih, nyantai mantap. Jalan Cikidang. Di sini mah ngebut juga enak teman-teman. Cuman ada beberapa titik jalan yang nggak enak juga sih waktu itu. Cuman nggak tahu sekarang udah diperbaikin atau belum ya. Semoga aja udah diperbaikin supaya enak lewatnya. Dan denger teman-teman, buat di jalan Ciletuh itu ada perbaikan jembatan kalau nggak salah. Jadi sementara itu dialihin lewat jembatan sementara yang sebelah kanan tuh. Nanti mungkin Bang Nas mau lewat situ ya, supaya ngecek update juga perjalanannya, buat perjalanan gitu. Nah mungkin nanti buat videonya Bang Nas bagi jadi 2 ya teman-teman, supaya nggak terlalu panjang. Di part 1 nanti dari Bekasi atau Cikarang ke Cikidang ya. Nanti part 2 nya bakal Bang Nas bikin dari Cikidang ke sampai apa namanya ujung Menteng. Nah Bang Nas harus cek kamera juga nih, soalnya takutnya kalau di suasana cerah banget kamera Bang Nas nih biasanya resolusinya terlalu tinggi, jadi makan apa kalau ada cahaya terang gitu jadi terang banget loh gitu solusi di ini ya. Nah Bang Nas lagi cek apakah stabil ketika di terang-terang cahaya, ternyata masih lumayan sih, nggak terlalu gelap nggak terlalu terang. Nah kalau suasana kayak gini pas nih teman-teman, asri banget. Sejauh ini jalanannya masih bagus teman-teman, masih aspal, udah aspal nih, bukan beton lagi. Nah cuma di sini ya ini teman-teman, masih ada beberapa yang bolong ternyata buat di jalur Cikidang ini. Buat teman-teman yang melaju malam, wih di suasana ini keren teman-teman. Buat pemandangannya dari sebelah kiri, wah kalau ada warung-warung enak ya mana. It's mobil truknya CS. Yuk kita ambil seset kanan. Udah gaspol, orang dapat stop. Oh di kayak yang punya jalan aja ngelakson. Orang kita nyalip ya teman-teman, tadi nggak ada dia, tahu tiba-tiba ada di depan mata. Ya, maaf kalau Bang Nas salah. Apa tuh Bang Nas mah? Wih, tuh perbukitan kebun sawit teman-teman, keren betul. Jalanan di Cikidang ini emang bener-bener menggoda mata ya, menggoda adrenalin. Apalagi kalau ditambah jalurnya full bagus semua ya. Widih, itu bener-bener apa ya, ajib lah pokoknya, perjalanannya itu mantul. Kalau tadi kita paksain lurus teman-teman, ambil jalur utama, Bang Nas up nyerah, macetnya nggak kuat. Soalnya kalau di macet gitu ditambah jalur tanjakan itu tangan lumayan teman-teman, bensin pun lumayan lebih banyak ngurasnya daripada lewat jalur tanjakan yang nggak macet ya. Soalnya nahan kalau di jalur tanjakan macet. Sekarang kita udah sampai perkebunan sawitnya nih. Sekalian juga di sini mungkin jadi penutup di part 1 ya teman-teman.
Soalnya baterai Bang Nas juga udah mau habis. Bang Nas mau ganti baterai dulu sambil ngecek-ngecek video, takutnya ada yang kurang dari recordnya. Nah, nanti kita lanjut di part 2 ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton di part 1 sabar ya. Nanti 2 hari atau 3 hari Bang Nas bakal upload part 2. Halo teman-teman, sekarang Bang Nas sudah ada di Cikidang nih. Bang Nas lagi istirahat dulu, ngopi-ngopi, nyantai. Perjalanan ke ujung genteng. Kita cek Google Map dulu ya. Nah, kalau di estimasi Google tuh teman-teman, perjalanan ke ujung genteng itu sekitar 2 jam 50 menit, ya 3 jam lah ya. 3 jam lagi perjalanan, lumayan. Paling sampai nanti habis Jumat ya, jam 1 atau jam 2 ya. Sekarang baru jam 10 nih teman-teman. Kita nyantai dulu sebelum Jumatan. Ntar kalau udah Jumatan baru kita gas lagi santai. Nah, ini si Jack nih. Ngopi dulu, nyantai. Oke, mungkin di sini kita lanjut nanti ke part 2 ya. Kita gas lagi, oke? Yuk kita lanjut gas lagi perjalanannya, guys. Kos pengeluaran hari ini teman-teman udah keluar 37.000. Nah, tadi pertama 30.000 kita beli bensin, 7.000 tadi paket hemat kopi sama gorengan 2. Nah, itu paket hemat teman-teman. Berarti sisa uang cash sekarang sekitar 143 dan di dana masih utuh ya. Pokoknya total Bang Nas hari ini bawa sekitar 230.000 ya teman-teman. Bang Nas dari tadi ini bener-bener nervous banget teman-teman sebenarnya. Lumayan sih soalnya udah lama juga. Tapi dari awal kan tadi nervous parah. Kesini-sini Bang Nas semakin terbiasa ya. Nah, itu pemandangannya teman-teman. Gunung Salak, Halimun Salak ya. Ini masih di perkebunan sawit nih. Nah, kesini-sini Bang Nas tadi mulai biasa ya. Ngobrol-ngobrol di kamera, ngonten gitu. Jadi percaya diri aja gitu. Orang lain sih mungkin ada beberapa yang lirik, cuman ya Bang Nas cuek aja, nggak kenal kok. Pede-pede aja. Jadi buat pemula coba dulu gitu. Emang kalau ngonten tuh harus dicoba dulu. Kalau kita nggak coba dulu, kapan kita yang mau ngonten? Nah, biar percaya diri itu harus ngonten tiap hari kalau bisa.
belajar bawa-bawa kamera aja udah kemana keliling. Jadinya agak panas buat perjalanannya. Soalnya sekarang juga udah jam 10 sih. Jadi buat mataharinya udah mulai muncul. Nah ini dia turunan teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat sini lebih diperhatikan buat pengeremannya ya. Jangan sampai pengeremannya itu dol. Soalnya bahaya banget kalau sampai dol teman-teman. Nah, tikungannya tajam. Nah ini dia teman-teman, tikungan yang tajamnya. Nah ini kalau lewat sini bakal panas rem nih. Tuh. Mungkin mereka nungguin yang ngasih makanan ya. Tuh lihat teman-teman, monyet-monyetnya. Tapi mereka nggak ngeganggu sih.